Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mentoring 2. Di sini, kita akan belajar bersama mengenai refleksi penyelesaian kasus dan leadership. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sendiri adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun pengertian lainnya dari kepemimpinan sendiri ialah kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Sebagai pemimpin, dalam menyelesaikan permasalahan, perlu memahami terkait reflective learning. Reflective learning sendiri adalah belajar berpikir tentang situasi yang sedang terjadi, dan kemudian memutuskan untuk menerima dan berupaya untuk mengubah situasi tersebut. Adapun macam-macam teori reflective learning, diantaranya teori Gibbs Cycle, Jones Model, dan Driscoll Model. Pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada teori Gibbs Reflective Cycle. Siklus refleksi Gibbs yaitu sebuah cara yang efektif untuk seseorang dalam melakukan refleksi diri atau memikirkan sesuatu hal dengan orang lain, baik menggunakan lisan ataupun dengan tulisan yang baik. Menurut Arnott tahun 2018, gambaran pelaksanaan refleksi menurut Gibbs adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada description, yang membahas mengenai apa permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, feelings, apa kejadian tersebut, apa yang kita rasakan. Yang ketiga adalah evaluation, yaitu terkait berdasarkan kejadian tersebut, hal positif dan negatif apa yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat, ialah analisis. Pada tahap ini, kita dapat menganalisa permasalahan, ditinjau dengan teori yang mendukung. Kemudian yang kelima adalah conclusion, berisi kesimpulan berdasarkan pemecahan permasalahan tersebut. Kemudian yang keenam, plan action. Pada tahap ini, kita perlu mempersiapkan penyelesaian masalah bila mengalami permasalahan ini muncul kembali. Salah satu contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan teori Gibbs Reflective Cycle adalah sebagai berikut. Peristiwa yang terjadi adalah seorang perawat di ruangan postpartus setelah melakukan pelanggaran legal keperawatan, yaitu melarang seorang pasien untuk menyusui anaknya yang baru lahir. Hal tersebut diketahui setelah seorang dokter bertanya dan perawat tidak dapat memberikan informed consent, dan hal tersebut dilaporkan ke kepala ruang. Kepala ruang yang tahu dengan kejadian tersebut akhirnya menegur secara lisan dan langsung kepada perawat. Kepala ruang melibatkan seluruh tenaga perawat di ruang postpartus untuk mengevaluasi agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Nah, saat kepala ruang memberikan ruang untuk diskusi dengan perawat, akhirnya terbentuklah kesepakatan untuk diadakan diskusi dengan etik dan legal keperawatan di waktu yang telah ditentukan bersama. Tahap selanjutnya adalah feeling atau perasaan. Nah, saat berada dalam kejadian tersebut, yang saya rasakan yaitu peran sebagai pemimpin di bidang keperawatan di rumah sakit tersebut belum berjalan secara maksimal sebagai penjaga mutu dan kompetensi perawat. Seorang kepala ruang sebaiknya memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat selalu menilai, mengevaluasi mutu dan kompetensi perawat yang dipimpinnya. Selama kejadian tersebut, saya merasa terpanggil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di ruangan. Setelah kejadian tersebut, selama sisa waktu praktik corners yang saya merasa kurang puas dengan tindakan penyelesaian kasus, karena belum ada tindakan nyata terkait dengan penambahan kompetensi perawat. Tahap berikutnya adalah evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini terdiri dari hal negatif dan hal positif. Nah, untuk hal negatif, ketika pengetahuan legal dan etik keperawatan rendah, akan mengakibatkan resiko pelanggaran etik dan legal saat menjalankan asuhan keperawatan. Hal tersebut membuat saya khawatir, takut, dan merasa minder. Jika saya masuk di dunia kerja nanti, selain memiliki beban kerja yang berat, resiko kesehatan yang besar, ternyata perawat juga dituntut untuk dapat menguasai dan menjalankan etik dan legal keperawatan. Nah, itu untuk hal negatifnya. Kemudian untuk hal positifnya, rendahnya tingkat pengetahuan tentang legal keperawatan
dapat mengakibatkan pelanggaran legal saat menjalankan praktik keperawatan. Dari hal tersebut, saya dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai perawat harus meningkatkan kompetensi dalam etik dan legal keperawatan untuk mendapatkan tugas sesuai dengan profesi yang dijalankan. Oke, tahap selanjutnya adalah analisis. Menurut Iswara tahun 2020, dalam lingkup budaya, keselamatan pasien, tingkat pengetahuan seorang perawat sangat berhubungan dengan komitmen yang diperlukan dalam upaya membangun budaya keselamatan pasien. Seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan harus memiliki pengetahuan yang tinggi untuk menangani asuhan keperawatan secara komprehensif. Pelaksanaan manajemen konflik sangat penting dalam meningkatkan produktivitas rumah sakit. Hal ini dikarenakan pengelolaan konflik yang baik oleh kepala ruangan dapat berpengaruh pada motivasi kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Kepala ruangan harus mampu mengenali adanya konflik dan mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang bersifat membangun atau konstruktif secepat mungkin. Tahap berikutnya adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, perawat harus memahami tentang legal keperawatan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan. Kepala ruang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang selalu melibatkan anggotanya dalam setiap pengambilan keputusan ketika terjadi permasalahan dalam suatu organisasi. Tahap terakhir adalah action plan. Tahap ini kita perlu mempersiapkan jika nantinya menemui permasalahan atau kejadian yang sama. Nah, di antaranya, memberikan teguran secara langsung kepada perawat dengan bahasa yang baik, santun, dan tidak dilakukan di depan umum. Berikutnya, menghentikan tindakan perawat yang melarang pasien untuk tidak menyusui. Memberikan edukasi kepada perawat pelaksana terkait dengan legal keperawatan. Mengevaluasi tingkat pengetahuan perawat pelaksana dengan membuat ruang diskusi dan mengevaluasi progres diskusi tentang etik legal keperawatan. Dan yang terakhir adalah berkoordinasi dengan pihak terkait etik dan legal keperawatan, yaitu Komite Keperawatan dan Bidang Diklat untuk menyelenggarakan pelatihan tentang kompetensi perawat. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah gaya kepemimpinan akan memberikan pengaruh terhadap kinerja tenaga keperawatan. Ruang rawat inap sebagai unit bagian dari organisasi rumah sakit memiliki tentunya sebuah sistem kerja yang kompleks. Kepala ruang sebagai garis depan yang mengatur unit keperawatan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan di ruang rawat inap. Evaluasi dan uji kompetensi perawat di rumah sakit akan menunjukkan terjadinya gap antara kompetensi yang dimiliki oleh perawat dengan kompetensi yang diharapkan oleh rumah sakit. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Dengan ini kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.